Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mencoba membuat sebuah buku dan nantinya juga akan diberikan tekstur sehingga buku itu akan terlihat seperti ini. Oke, langsung saja kita menuju tutorialnya. Baik, sekarang kita sudah berada di halaman utama Blender. Yang pertama kita akan buat dulu sebuah objek kurva. Tekan Shift A, pilih Curve, pilih Bezier. Lihat dari tampilan atas. Masuk ke Edit Mode. Seleksi bagian atasnya. Tekan G, kemudian geser ke kanan. Kembali ke objek mode. Rotasi objek searah sumbu X dengan menekan R, X 90. Selanjutnya, konversi objek ini menjadi mesh. Masuk ke edit mode. Lihat dari tampilan depan. Seleksi semua objek, tekan A. Geser objek searah sumbu X, tekan G, tekan X. Ketikkan 1 pada keyboard, Enter. Kembali ke objek mode, tekan Tab. Selanjutnya berikan modifier mirror. Klik menu modifier, pilih Add Mirror, pilih Mirror. Kembali ke objek mode, aktifkan clippingnya. Kembali ke edit mode. Lihat dari tampilan atas. Extrude searah sumbu Y, tekan E, kemudian Y. Ketikkan 2,5. Lihat dari tampilan depan. Seleksi semua objek, tekan tombol A. Extrude ke bawah, tekan E. Skala di sumbu Z, tekan S, tekan Z. Ketikkan angka 0, sehingga yang bagian bawahnya sejajar. Tekan Enter. Naikkan objek bagian bawah ini ke atas. Skala di sumbu X, tekan S, tekan X. Kalau terlalu cepat, ditahan tombol Shift supaya pergerakannya lebih melambat. Kembali ke objek mode. Kemudian aplikasikan modifier mirror. Pilih Apply. Masuk kembali ke edit mode. Tambahkan sebuah objek kubus. Shift A, kemudian pilih Cube. Skala kubus searah sumbu Z, tekan S, tekan Z. Lihat dari tampilan depan, tekan angka 1. Sesuaikan tempatnya berada di bawah. Skala sedikit lagi, searah sumbu Z. Skala searah sumbu X, tekan S, tekan X. Kemudian lihat dari tampilan atas. Tempatkan objek yang di bawah ini pas di bawah objek bagian atas. Skala sumbu Y, tekan S, Y. Tekan Shift supaya lebih mudah dalam pengaturannya. Kembali disesuaikan posisinya. Lihat dari tampilan depan. Buat loop, Ctrl R, klik kiri, klik kanan, tambahkan lagi loop berikutnya, Ctrl R, geser ke kiri. Tambahkan loop lagi berikut di kanannya.
tambahkan lagi loop 2 di antara garis ini, Ctrl R. Kemudian di sebelahnya Ctrl R. Seleksi objek bagian bawah ini, tekan L, arahkan dulu kursor ke bagian bawah, tekan L, geser ke bawah. Aktifkan seleksi Edge, tekan angka 2 pada keyboard. Seleksi bagian bawah objek, garisnya. Aktifkan Proportional Editing, kemudian pilih Spare. Tekan G pada keyboard, tekan Z, gulung mouse-nya, kecilkan. Kemudian geser ke atas, kira-kira membentuk lengkungan. Lihat dari tampilan depan. Seleksi garis yang objek bagian bawahnya, tekan tombol ALT. Kemudian seleksi bagian kanannya, tekan Shift, tekan ALT. Matikan Proportional Editing-nya, tekan tombol O. Naikkan ke atas. Berikutnya seleksi lagi garis yang berikutnya, tekan ALT. Tekan Shift, tekan ALT, dinaikkan ke atas. Dan yang terakhir, tekan ALT, tekan Shift, ALT, naikkan sedikit ke atas. Arahkan mouse-nya ke objek yang kedua, tekan tombol L. Geser objeknya ke atas, didempetkan dengan objek bagian atas. Tekan H, sembunyikan objek. Aktifkan Face Selection, tekan 3 pada keyboard. Seleksi bagian kiri. Seleksi bagian kanan. Aktifkan tampilan depan. Aktifkan Proportional Editing, tekan O. Tekan G. Tekan Z, digulung mouse-nya ke bawah sehingga ada skala yang membesar. Kemudian geser bagian ini ke bawah. Munculkan objek yang di hidden, tekan ALT-H, matikan Proportional Editing, tekan O. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan objek sebuah buku. Kembali ke objek mode, haluskan objek dengan cara klik kanan, pilih Set Smooth. Di bagian Object Data Properties, pilih Normal, pilih Auto Smooth, supaya tampilannya lebih halus. Selanjutnya kita akan memberinya material. Tapi sebelum memberi material, kita harus lihat dulu apakah ada bagian objek ini yang terbalik. Caranya di bagian ini, klik Face Orientation. Kalau kita perhatikan, bagian yang paling atas ini berwarna merah. Artinya adalah objek ini memiliki arah yang terbalik. Maka kita harus kembalikan dia normal. Caranya, masuk ke Edit Mode. Seleksi bagian yang atas, tekan L pada keyboard. Pilih Mesh. Kemudian, pilih Normal. Pilih Recalculate Offset. Atau bisa juga dengan menekan tombol Shift N pada keyboard. Sekarang kalau kita perhatikan, objek ini sudah berwarna biru semua. Itu artinya adalah orientasi dari objek ini sudah normal, maka kita bisa selanjutnya memberikan material kepada objek ini. Kembali kita matikan Face Orientation-nya. Kembali ke Object Mode. Berikan material, kembali masuk ke Edit Mode. Di bagian menu material, tambahkan material baru. Bikin namanya cover. Enter. Di bagian base color, ubah warnanya menjadi warna kuning. Klik Assign. Dan di bagian viewport, pilih viewport shading. Nah, sekarang kita perhatikan objeknya berwarna kuning semua. Kita tambahkan material baru. Beri namanya buku. Enter. Bagian base color-nya
bikin warna abu-abu. Aktifkan objek bagian atas, tekan L pada keyboard, pilih warna buku, material yang sudah dibikin tadi, kemudian tekan Assign. Sekarang kita sudah dapatkan warna material objek ini ada dua, warna kuning dan warna abu-abu. Tambahkan lagi material satu lagi, beri nama dengan isi buku. Selanjutnya di bagian base color, ganti menjadi image texture. Nah, saya akan buka sebuah gambar. Teman-teman nanti silakan buka gambarnya yang akan saya cantumkan di link di deskripsi. Klik UV Editing. Perkecil sedikit bagian kiri ini. Kemudian bagian kanannya diperbesar. Di bagian ini, aktifkan isi buku. Perkecil sedikit. Di bagian jendela sebelah kanannya, seleksi dengan cycle, tekan C pada keyboard. Klik kiri, tahan, geser ke kanan. Kalau sudah diseleksi, klik kanan, tekan tombol U pada keyboard, atau juga bisa dengan mengklik UV, pilih Unwrap. Di bagian kiri ini, kita melihat ada sebuah objek bergaris-garis. Ini adalah objek yang sudah kita pilih tadi di sebelah kanan, yaitu bagian buku sebelah atas. Selanjutnya, untuk melihat efek dari material yang sudah kita bikin, maka di sini kita klik Assign. Di bagian sini sudah muncul gambar yang sesuai dengan yang ada di sebelah kiri ini. Hanya saja mungkin di sini belum pas, maka kita harus paskan lagi di bagian jendela sebelah kiri. Seleksi semua garis yang nampak ini, tekan A. Kita rotasi dulu garis ini, tekan R, kemudian 90. Kalau terbalik gambarnya, tekan gambar min. Sehingga gambar yang di kanan ini dia sudah sesuai. Kita kembali skala objek yang di sebelah kiri ini, tekan S, tekan G untuk menempatkan. Skala di sumbu X, tekan S, tekan X. Sehingga kalau kita perhatikan di sebelah kanan ini, kita sudah berhasil memberi material di bagian halaman yang pertama. Selanjutnya kita akan memberi lagi material di halaman yang kedua. Sama seperti tadi, tekan C pada keyboard, kemudian seleksi bagian halaman yang di sebelahnya lagi. Kalau sudah diseleksi, klik mouse kanan, tekan U pada keyboard, pilih Unwrap. Kembali di bagian kiri ini kita lihat ada garis-garis yang mewakili dari bagian yang sudah kita seleksi tadi di bagian sebelah kanan. Tekan A untuk menseleksi semuanya. Supaya hasilnya kita bisa lihat di buku halaman yang di sebelah kanan, klik dulu Assign pada jendela material. Sehingga kita lihat di sini sudah ada tampilannya. Rotasi kembali di bagian jendela UV Editing. Pilih R, tekan 90, Enter. Sekarang kita sesuaikan tampilan yang ada di sebelah kanan ini. Kembali kita skala, tekan S, kita perkecil, tekan G, kemudian paskan bagian yang kita seleksi ini di bagian lembar yang halaman kedua. Di skala kalau kurang besar, skala di sumbu X, tekan S, tekan X, tekan G untuk menempatkan. Sekarang, kalau kita perhatikan, di bagian jendela sebelah kanan ini, kita sudah mendapatkan bentuk dari gambar yang ada di sebelah kanannya. Kita kembali gabungkan jendela ini, caranya dengan mengklik batas dua jendela ini, klik kanan, join area, kemudian arahkan ke kiri. Kembali ke objek mode, lihat dari tampilan depan, seleksi objek, kemudian pindahkan ke atas, tempatkan sejajar dengan sumbu Y. Lihat dari tampilan atas,
geser ke bawah sedikit. Tambahkan objek plane, Shift A, pilih plane, masuk ke edit mode, tekan S untuk menskala objek. Aktifkan seleksi Edge, pilih garis yang bagian atas, tekan Extrude, Z, extrude ke atas. Seleksi bagian garis sudut, berikan bevel, tekan Ctrl B, gulung mouse ke atas, berikan segmen. Kembali ke objek mode, klik kanan pada bagian objek blend, pilih Search Mode, aktifkan viewport render, tambahkan objek lampu, Shift A, pilih Light, pilih Area. Nah, sekarang kita sudah berhasil membuat objek sebuah buku lengkap dengan isi daripada buku ini. Sampai di sini video saya kali ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya berharap apa yang saya sampaikan ini bisa dimengerti oleh teman-teman semua. Dan kalaupun ada pertanyaan ataupun komentar, silakan teman-teman tuliskan di kolom komentar. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.